البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada ibadah apa? Indak ya azam. Jenis ibadah yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tayyib, isti'anah. Dan kemarin telah kita lewati pengertian isti'anah secara syar'i. Apa? Talhah? Hah? Tidak hadir. Indak apa Zaid? Naam. Taib talabul auni min Allah ma'al i'timadi alaihi wa thiqati bihi fi tahsili ma yatlub. Ini pengertian isti'anah yang paling mencakup insyaallah taala. Yaitu apa? Meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penyandaran diri kepada Allah dan yakin terhadapnya dalam usaha untuk mencapai apa-apa yang dimaksud, apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang dicita-citakan sama. Jadi apa-apa yang kita inginkan, untuk kita bisa mencapai hal tersebut, yaitu dengan minta tolong kepada Allah, disertai apa? Penyandaran diri. Kita sandarkan perkara kita kepada Allah dan kita yakin pada Allah. Sehingga dari pengertian ini, isti'anah ada berapa rukunnya, Iqbal? Ada dua, yaitu yakin pada Allah, dan yang kedua menyandarkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikhwan, ada hal yang butuh diketahui. Berarti di sini ada i'timad, ada penyandaran diri kepada Allah. Dan dulu apa ibadah yang lain yang juga ada padanya penyandaran perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, Ahmad? Tawakal. Ya, tawakal. Karena apa? Tawakal pengertiannya apa? Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bih wal akhdhi bil asbab. Jadi ada hubungan ikhwani fillah antara apa? Isti'anah dan tawakal. Yaitu pada keduanya ada keyakinan yang kokoh pada Allah, juga apa? Penyandaran hati dan penyandaran perkara pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bedanya apa? Di sini. Bedanya ikhwani fillah bahwasanya isti'anah itu lijalbil manafi'. Isti'anah itu, minta tolong itu untuk bisa mendapatkan kemanfaatan, untuk bisa mendapatkan apa yang kita harap, apa yang kita cita-citakan. Itu isti'anah namanya. Sedangkan tawakal itu mencakup jalbul manfaah, juga apa? Daf'ul madarrah, sehingga lebih luas. Isti'anah tawakal mencakup apa? Usaha untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menolak suatu kemandaratan. Kalau isti'anah khusus pada apa? Pada apa? Abab Darzak? Yaitu apa? Untuk mendapatkan apa yang diharap, mendapatkan apa yang dimaksud, yang dicita-citakan. Nah,
Penjelasan ini akhwani fillah dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau jilid yang ke-8 halaman 177. Nah, jadi memang antara tawakal dan isti'anah sama-sama ada thiqah billah. Karena bagaimana kita minta tolong kalau kita tidak yakin pada Allah? Juga apa kita sandarkan perkara kita dan hati kita pada Allah? Bagaimana meminta tolong tapi kalau hatinya setengah-setengah? Nah, baik. Nah, kemudian kemarin juga telah kita lewati bahwasanya isti'anah terbagi menjadi berapa? Indak ya Hudzaifah. Nah, terbagi menjadi 3. Nah, isti'anah terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-isti'anah at-tauhidiyah atau isti'anah yang merupakan ibadah. Berarti apa? Yaitu isti'anah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala semata pada semua perkara-perkara yang ingin dilakukan oleh seorang hamba. Nah, mau makan, minta tolong pada Allah dengan membaca basmalah atau bismillah. Dengan membaca bismillah. Bedanya apa, Abah Mujahid? Kalau kita makan, diwajibkan membaca basmalah atau bismillah. Ini sekedar istilah saja. Yang diwajibkan adalah baca bismillah. Yaitu sampai lafaz ini saja, bismillah. Tapi kalau basmalah biasanya digunakan untuk secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan basmalah namanya. Paham? Dan ketika hendak makan, yang disyariatkan cukup dengan bismillah. Dari sisi mana kita meminta pertolongan? Dari huruf ba-nya. Karena ba di situ memiliki makna minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada perkara-perkara yang lebih dari itu. Dalam usaha mencari rezeki, dalam mencari ilmu, dan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah, ini adalah apa? Isti'anah tauhidiyah. Isti'anah yang merupakan bentuk tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah katakan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan isti'anah itu memang harus diarahkan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Juga dalil yang lain dalam hadis yang masyhur di Arba'in An-Nawawiyah indak ya Nafi'. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isti'anah yang merupakan ibadah, isti'anah yang merupakan tauhid. Juga Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya. Bagaimana perintahnya? Indak ya Umar dalam surat Al-A'raf. Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha. Isti'anahlah kalian kepada Allah dan bersabarlah ketika mereka mendapati kekhawatiran terhadap Fir'aun. Kemudian jenis yang kedua, al-isti'anah asy-syirkiyah. Isti'anah yang merupakan bentuk kesyirikan.
Syirik. Nah, isti'anah yang bagaimana ini? Minta tolong tapi syirik, yaitu ketika minta tolong itu diarahkan kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk memenuhinya kecuali Allah. Berarti apa? Dhabit atau kriteria suatu isti'anah masuk kesyirikan adalah apa? Al-isti'anah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Minta tolong dengan selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya apa? Minta tolong kepada penghuni kubur untuk bisa terpenuhi hajatnya. Minta tolong kepada wali-wali yang sudah meninggal agar mendapatkan keturunan atau agar yang sakit sembuh. Nah, ini semuanya ikhwani fillah adalah apa? Bentuk minta tolong yang syirik. Dan ini ikhwani fillah merupakan ciri khas bahkan pada orang-orang yang sudah pada dirinya terpatri kesyirikan, terutama dari kaum yang berpemahaman tasawuf. Sampai-sampai mereka mengatakan, idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ashabil kubur. Lafadznya kayak hadis ini. Nah, idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ashabil kubur. Jika kalian kebingungan, sudah pusing untuk menghadapi suatu perkara, maka mintalah tolong kepada penghuni kubur. Ini adalah apa? Perkataan kufur dikatakan oleh sebagian mereka-mereka yang berpahaman Syiah. Namanya sulit ini, Al-Barilui. Al-Barilui. Dan banyak syiar-syiar tersebut, ikhwan. Dan di negeri kita, kalau seorang pernah menengok ke kubur-kubur para wali di sana, akan dilihat banyak kemungkaran. Nasallallahu al-afiyah. Dan kemungkinan besar juga banyak yang sampai tahapan meminta-minta. Ini yang dalam apa slogan Muslim, apalagi yang mereka pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat keramat dari orang-orang yang tidak mengenal agama. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Karena kewajiban kita adalah meminta hanya kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan kita. Kalau meminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu memberikan kecuali Allah, maka ini syirik. Mayit yang sudah dikubur mana bisa untuk memberikan sesuatu. Sebagian mungkin mengatakan, loh, setelah aku ke sana jadi mudah perkaranya, dagangan laris. Ini adalah bentuk ujian. Terkadang syaitan, para jin, ketika ada seperti itu, karena sudah terjatuh dalam kesyirikan, mereka bantu untuk semakin menyesatkan orang tersebut. Jenis isti'anah yang ketiga, al-isti'anah al-mubahah atau al-jaizah. Isti'anah yang diperbolehkan, yaitu al-isti'anah bil hayyil hadiril qadir fima yaqdiru alaih, yaitu isti'anah dengan seorang yang hidup, yang qadir, yang mampu pada hal-hal yang dia mampu. Ini boleh. Jadi ada 3 syarat minta tolong kepada selain Allah diperbolehkan. Yang pertama apa? Dia harus hidup. Berarti kalau isti'anah kepada yang sudah mati tidak boleh, masuk kategori syirik. Kemudian hadir.
Hidup kalau tidak hadir, ikhwan, bagaimana dia mau minta tolong? Dan kehadiran ini baik hadir secara hakiki, orangnya ada di depan kita, atau hadir secara hukmi, hukumnya hadir. Misalnya kita nelpon, walaupun jauh di seberang sana, tolong ya, itu rumahku disapukan. Tolong ya, nah, urusan yang di tempat itu diselesaikan. Ini minta tolong kepada selain Allah. Tapi pada hal yang dimampui dan orang yang hadir walaupun jauh. Nah, karena kita bisa menghubunginya dan hidup. Tapi kalau tidak masuk dua kriteria ini, tidak hadir secara hakiki, juga secara hukum. Dalam artian tidak ada hubungan sama sekali, dia semedi saja merapal. Nah, tayyib disebut namanya, kemudian pijak bumi 3 kali, nah minta pertolongan. Nah, ini tidak akan mungkin dia lakukan kecuali kalau berkeyakinan orang tadi punya ilmu gaib, punya pengetahuan tentang gaib, bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh yang lain, maka ini jatuh dalam syirik juga. Nah, paham? Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Pada perkara yang dimampui. Mampu. Jadi hidup, hadir, mampu. Ini syaratnya, mudahnya. Ya, diingat-ingat. Dan terjadi ijma' tentang dibolehkannya isti'anah kepada selain Allah pada hal yang terpenuhi 3 syarat ini. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini diantaranya, ikhwani fillah, permintaan Dzulqarnain kepada kaum yang mereka mengeluhkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika kaum itu minta dibangunkan tembok pembatas, maka Dzulqarnain minta tolong kepada mereka untuk dibantu. Tayyib, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Nah, fa'inuni biquwwah, bantu aku, tolong aku dengan kekuatan kalian. Nah, tidak perlu dibayar, tidak perlu ngasih apa-apa, tapi yang penting bantu aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan buat antara kalian dengan mereka tembok pembatas. Karena butuh tenaga banyak untuk meluluhkan tembaga, meluluhkan besi, sehingga terbangunlah tembok yang luar biasa. Yang Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya ikhwanifillah ingin melubanginya, tidak akan pernah selesai kecuali kelak sampai menjelang hari kiamat baru bisa berlubang, kemudian mereka bisa keluar darinya. Ini dalil tentang bolehnya isti'anah kepada selain Allah pada hal-hal yang terpenuhi 3 syarat ini. Nah, kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu fi aunil 'abdi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tadi mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kita ingin ditolong oleh Allah, maka beri pertolongan pada saudara kita. Nah, yang tidak meminta ketika kita tahu dia butuh pertolongan, tolong ikhwan, apalagi kalau sampai sudah meminta. Nah, maka sebisa mungkin kita untuk membantunya. Taib. Dan dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yu'inur rajul ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Seorang bantu, taib, untuk mengangkatkan barang, ini sedekah. Ini juga termasuk bentuk saling tolong menolong. Tapi ketika ada seorang meminta tolong seperti ini sesuatu yang boleh, sesuatu yang diperbolehkan. Baik.
Ini 3 jenis isti'anah, ikhwan fillah, yang butuh kita pahami dengan baik. Dan tentunya derajat yang paling tinggi untuk seseorang tidak mengarahkan permintaannya dan harapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja seorang mengharapkan itu semata-mata dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan arahkan dari hamba-hambanya yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Namun ketika seseorang memang butuh untuk minta tolong kepada sesama, maka itu sesuatu yang jaiz dan tidak dicela, selama memang dia butuh. Nah, dan seyogyanya muslim yang satu dengan muslim yang lain, ikhwan fillah, menjadi seorang yang taat, yang tanggap, yaitu untuk kita memperhatikan keadaan saudara-saudara kita di sekitar kita yang butuh. Nah, walaupun tanpa minta pertolongan, untuk kita bantu. Dan di antara hal yang paling utama untuk saling bantu membantu adalah dalam masalah ilmu. Taib, untuk seorang membantu saudaranya agar dia bisa paham, membantu saudaranya agar bisa membaca dengan baik, kemudian bisa memahami, bisa mencatat dengan baik. Ini butuh, ikhwan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq was sadad. Dan juga penting diingat pada masalah isti'anah bahwasanya perwujudan isti'anah ini ketika kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, itu adalah hakikatnya perwujudan dari makna la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi perwujudan kita terhadap kalimat tersebut la haula wala quwwata illa billah, yaitu dengan hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita luput dari minta tolong. Nah, karena semua perkara kita tidak akan mampu untuk kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana telah kita lewati kemarin, siapa saja yang tidak mau minta tolong kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang makhdhul, yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah kita akhirkan sehingga tidak terputus tentang masalah isti'adzah. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta